Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Pak Eka, channelnya belajar matematika. Kalau belum makan, makan dulu sana. Kalau sudah, ingat, ikuti, sukai, dan bagikan channel ini. Oke, hari ini kita akan coba membahas beberapa soal tentang trigonometri untuk siswa kelas 10. Soal yang pertama adalah nilai dari cos 300 ditambah sin 150 dikurang tan 135 adalah. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa ketiga sudut ini tidak ada di kuadran 1. Nah, maka kita bisa menggunakan sudut-sudut yang ada di kuadran 1, sudut-sudut berelasi ya tentu. Jadi kita punya bahwa cos 300 itu sama dengan cos 360 kurang 60. Nah, sesuai dengan sifatnya, karena di kuadran 4 maka nilai cos adalah positif. Berarti ini cos 60 derajat. Jadi ini nilainya cos 60 itu adalah setengah. Kemudian sin 150 derajat ini ada di kuadran 2, kita bisa gunakan sin 180 kurang. Nah, kurang berapa? Kurang 30. Berarti sin di kuadran 2 adalah positif, di sin 30 derajat. Nilai sin 30 itu adalah setengah. Kemudian tan 135 ini ada di kuadran 2, berarti sama dengan yang di atas. 180 kurang 45. Jadi ini karena ada di kuadran 2 berarti tannya negatif, berarti min tan 45. Nah, sedangkan tan 45 itu adalah 1, berarti negatif 1. Nah, sehingga kita bisa hitung ini berarti setengah, kemudian ditambah setengah, kemudian dikurang negatif 1. Ini adalah setengah tambah setengah, 1 ditambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2. Soal berikutnya, nah di sini diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi AC adalah B, kemudian panjang sisi BC adalah A, kemudian A tambah B adalah 12. Jika sudut A 60 dan sudut B 30, maka panjang sisi AB. Nah, dari sini sudah jelas, sudah terlihat sebenarnya inilah segitiga siku-siku. Siku-sikunya pasti di C, karena A nya 60, B nya 30, berarti 90, berarti C nya pasti sudut siku-siku. Nah, kita buat saja segitiganya. Ini C, ini A, ini B. Nah, kemudian sudut A nya adalah 60 derajat, 60 derajat. Kemudian ini adalah 30 derajat, berarti ini siku-siku. Kemudian AC inilah B panjangnya, kemudian BC adalah A. Kemudian diketahui juga bahwa A tambah B
sama dengan 12 cm. Nah, dari bentuk segitiga ini bisa kita ketahui dengan teorema Pythagoras. Kita coba saja, jadi AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, atau ini adalah B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kemudian kita punya ini A tambah B adalah 12. Tapi di sini belum bisa kita gunakan karena variabelnya masih ada 2. Cukup sulit untuk menguraikannya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri dulu. Nah, di sini kita tahu bahwa tan 60 derajat itu adalah depan per samping. Jadi di sini adalah A per B. Kemudian ini kita bisa ganti tan 60 adalah akar 3 sama dengan A per B, atau A itu sama dengan B akar 3 karena B akar 3. Nah, dari sini kita bisa temukan bahwa ini kan A tambah B itu sama 12, berarti A nya kita bisa substitusi ya, sehingga ini kita substitusi, ini jadi A tambah B itu adalah 12, berarti B akar 3 ditambah B sama dengan 12, atau B dalam kurung akar 3 tambah 1 sama dengan 12, B sama dengan 12 per akar 3 tambah 1. Nah, itu B ya, sehingga A nya bisa kita cari dari sini. A nya kan B akar 3. Ini kalau kita sederhanakan, akar 3 kita buat dalam bentuk rasional, ini menjadi 12 dalam kurung akar 3 kurang 1 per 3 kurang 1. 3 kurang 1 adalah 2, ini coret 6, berarti hasilnya adalah 6 dalam kurung akar 3 kurang 1. Jadi inilah B. Nah, tinggal mencari A. A nya adalah 12 kurang B. Ini berarti kan 12 dikurang 6 dalam kurung akar 3 kurang 1. Ini berarti 12 kurang 6 akar 3, terus ditambah 6, atau sama dengan 18 dikurang 6 akar 3 ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari bahwa AB kuadrat itu sama dengan B nya adalah 6 dalam kurung akar 3 min 1 kuadrat, terus ditambah 18 kurang 6 akar 3 kuadrat. Nah, ini kita bisa sederhanakan sebenarnya. Jadi ini kita keluarkan ya, 6 kuadratnya di sini juga bisa dikeluarkan 6, sehingga diperoleh ini adalah 6 kuadrat terus akar 3 min 1 kuadrat ditambah ini kita keluarkan 6 nya, 6 kuadrat, terus ini kita tersisa keluar 6, ini 3 kurang akar 3 kuadrat. Kemudian 6 kuadratnya dengan sifat distributif juga bisa ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, berarti ini 3 min 2 akar 3 plus 1, terus ini kita kuadratkan juga plus
kurang 6 akar 3 tambah 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi 6 kuadrat ini kita gunakan sifat distributif, sehingga ini adalah hasilnya adalah 6 kuadrat kurung, ini kita tambahkan 3 tambah 1 4, 4 tambah 9 13, 13 tambah 3 16, 16, kemudian yang ini min 2 min 6 min 8 akar 3. Nah, sehingga AB sama dengan akar dari 6 kuadrat dalam kurung 16 min 8 akar 3. Nah, ini hasilnya kita bisa sederhanakan tentunya. Ini 6 kuadrat yang kita keluarkan 6 akar 16 kurang 8 akar 3. Nah, kita bisa sederhanakan lagi ya. Kita bisa sederhanakan lagi ini. Ini kan bisa memiliki faktor 4 di kedua suku ini. Kalau 4 keluar dari akar itu, kita coba saja dulu 4 dalam kurung 4 min 2 akar 3 keluar dari akar, itu hasil 6 kali 2 dalam kurung akar dari 4 min 2 akar 3 sama dengan 12 akar 4 kurang 2 akar 3. Nah, ini bentuk akhirnya, cuman di sini tidak terlihat kan. Nah, bagaimana cara menguraikannya ini? Untuk menyederhanakan bentuk yang ada di dalam akar ini, kita harus ingat bahwa ada bentuk seperti ini. Jadi misalkan akar, kemudian ini akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat dikurang 2 akar AB. Ini berarti akar dari akar A min akar B kuadrat. Artinya, jadi kalau akar A kuadrat ini kan berarti ini adalah A, kemudian ini adalah B min 2 akar AB. Nah, ini berarti karena dalam bentuk akar kemudian ada bentuk kuadrat, ini berarti adalah akar A min akar B dengan syarat bahwa A lebih dari B. Nah, berarti kita harus temukan A dan B ini. Jadi agar jumlahnya 4, kemudian hasil kalinya 3. Nah, kita bisa temukan dengan mudah tentunya. Berarti 3 dan 1. Jadi ini bisa kita ganti 3 tambah 1 min 2 akar 3 kali 1. Jadi hasilnya sama 12. Berarti ini sesuai dengan bentuk ini adalah akar 3 kurang akar 1. Nah, akar 1 itulah 1. Jadi 12 akar 3 kurang 1 berarti 12 akar 3 kurang 12. Nah, itu hasilnya. Jadi jawabannya adalah 12 akar 3 kurang 12 ya, B. Oke. Soal selanjutnya, soal berikutnya adalah seperti ini. Jika sin A adalah akar 2 PQ, kemudian tan A adalah akar 2 PQ per P min Q, maka P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan sini kita tahu bahwa tan itu adalah, jadi tan A itu sama dengan sin A per cos A. Nah, dari sini ketahuan bahwa akar 2 PQ per P min Q. Nah, sedangkan sin A itu diketahui akar 2 PQ. Jadi sin A itu sudah diketahui dia akar 2 PQ.
Berarti secara otomatis bahwa akibatnya adalah cos A sama dengan P kurang Q. Nah, jadi kita sudah tahu sin A dan cos A. Sekarang bagaimana menggunakan dua hal yang diketahui ini untuk menyelesaikan ini? Nah, P kuadrat tambah Q kuadrat itu adalah P plus Q kuadrat kurang 2PQ, atau bisa juga P min Q kuadrat ditambah 2PQ. Jadi ada dua. Nah, yang mana kita bisa gunakan? Mungkin yang bagian bawah ya, karena di sini P min Q. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan P min Q kuadrat plus 2PQ. Itu. Nah, kita tahu bahwa P min Q itu adalah cos A, berarti P min Q kuadrat adalah cos kuadrat A. Nah, kemudian karena akar 2PQ adalah sin A, maka 2PQ adalah kuadratnya, berarti sin kuadrat A. Nah, cos kuadrat A tambah sin kuadrat A inilah sifat identitas dari trigonometri, sehingga hasilnya adalah 1. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, di sini diketahui cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X kali cos X adalah, kita bisa tentukan di sinilah cos X sama dengan 2 sin X, atau kalau kita manipulasi secara aljabar, jadi diubah bentuknya setengah sama dengan sin X per cos X. Nah, sin X per cos X inilah tan X. Kita bisa gunakan bantuan segitiga siku-siku sini. Soal inilah X, berarti tan itulah depan per samping, berarti ini 1, ini perbandingan 2. Berarti dengan Pitagoras ini akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 1 tambah 4 akar 5, itu akar 5, berarti sin X. Nah, ini perlu diketahui bahwa tan itu bernilai positif itu ada di kuadran 1 atau kuadran 3. Nah, sin X berarti bisa positif bisa negatif. Kalau dia di kuadran 1, maka hasilnya adalah 1 per akar 5. Kalau di kuadran 3 itu min 1 per akar 5. Kemudian cos X nya, karena kalau di kuadran 1 berarti 2 per akar 5. Kalau di kuadran 3 itu 2 per min akar 5. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi kalau positif dengan positif hasilnya positif, negatif dengan negatif juga hasilnya positif, sehingga bisa diperoleh bahwa sin X kali cos X ini sama dengan 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5. Ini berarti 2 per 5. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal berikutnya ini adalah soal ujian nasional tahun 2019 kemarin. 3 orang petugas dinas lingkungan hidup akan mengukur panjang danau Tanralili di Kabupaten Goa. Orang pertama berada di titik A, orang kedua berada di titik B, dan orang ketiga berada di titik C. Ketiga petugas tersebut mengukur panjang danau Tanralili dengan bantuan drone. Dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 045 derajat ke titik B, dan tercatat drone terbang selama 15 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kemudian dari titik B, orang kedua menerbangkan drone dengan
berkisar 3 angka 105 derajat ke titik C, dan tercatat bahwa drone terbang selama 20 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Jika P adalah jarak titik A ke C atau panjang danau Tantra Lili dalam meter, nilai P kuadrat adalah, nanti kita harus tahu sudutnya. Jadi ini kan sudutnya, ini sudutnya adalah 45 derajat. Berarti kalau ditarik garis seperti ini adalah 45 derajat juga. Nah, kemudian ini adalah 105 derajat. Nah, berarti karena ini adalah garis lurus, ini 105, berarti tersisa adalah 75 derajat. Nah, berarti segitiganya sebenarnya seperti ini. Jadi nilai adalah A, ini C, ini B. Nah, ini 45, ini 75. Jadi kalau dijumlahkan berarti besarnya 120 derajat. Nah, sekarang yang ditanya adalah AC. Ini harusnya kita bisa menggunakan aturan kosinus. Ya. Nah, kita harus mencari panjang AB dan BC. Di sini diketahui bahwa ke titik B dan tercatat drone terbang selama 15 menit dengan kecepatan 1,2 km per jam. Nah, berarti jarak AB itu adalah panjangnya AB ini sama dengan 15 menit, itulah 1/4 jam. 1/4. Jadi ingat, jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Jadi kecepatannya 1,2 km per jam, atau kalau dibuat dalam meter itu adalah 1200 per jam. Kemudian lama terbangnya adalah 1/4. Ini kalau kita bagi 4 berarti ini hasilnya adalah 300. Jadi ini panjangnya adalah 300 meter. Kemudian BC juga sama. Jadi masih tetap kecepatannya ini BC, berarti 20 menit itulah sepertiga jam. Sepertiga kali 1200, ini 400. Nah, inilah 400 meter. Nah, sehingga kita bisa cari AC. Nah, dengan bantuan aturan kosinus, kita bisa tahu AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB BC cos B. Ini berarti akar dari AB kuadrat adalah 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat dikurang 2 kali 300 kali 400. Nah, kemudian cos 120 itu adalah negatif, tentunya ya, negatif setengah. Nah, ingat kembali cos 120. Kita bisa sederhanakan, berarti 300 kuadrat itu adalah ini 9, 4, kemudian 4 kuadrat adalah 16, 0, 0. Kemudian ini tanda positif, berarti tambah 3 kali 4 12 itu 2 3 4 ya. Berarti kita bisa hitung di sini, ini adalah 120.000 ditambah 160.000 ditambah 90.000. Nah, ini kita bisa hitung 90 tambah 160 adalah 250.000
ditambah 120.000. Nah, ini berarti hasilnya adalah 25 tambah 12 itu adalah 370.000. Berarti tentunya panjangnya AC adalah akar dari 370.000 meter. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai P kuadrat. Nah, P kuadrat berarti karena ini AC, berarti AC kuadrat adalah 370.000. Itulah nilai P kuadrat atau AC kuadrat. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini Andi berada di titik A dan berjarak 6 akar 3 dari titik B. Berarti ini adalah 6 akar 3. Kemudian dengan sudut elevasi titik A terhadap puncak adalah 60 derajat. Ini 60 derajat. Kemudian Andi ingin memasang tali dengan cara merobohkan tiang bendera. Dia harus bergerak menuju titik C sehingga jarak antara ujung bendera ke titik C jadi berarti inilah 2 meter. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh BP aksen dan BC, di BP aksen dan BC berarti ini alfa, nilai dari 1/sin alfa. Nah, di sini untuk mencari sin alfa berarti harus kita hitung dengan, karena ini sudah siku-siku segitiga B aksen BC itu siku-siku di C, berarti depannya adalah 2, miringnya belum diketahui. Nah, miringnya ini kan tiang bendera. Kita bisa cari BP itu, jadi BP aksen itu sama dengan BP, berarti yang sama-sama tiang bendera. Sedangkan BP dibandingkan dengan BA itu adalah tangan dari 60 derajat di depan per samping. Ini sudutnya. Nah, sudutnya diketahui 60 derajat sudut elevasi. Nah, di sini BP-nya itu adalah 6 akar. BP-nya tidak diketahui. BP-nya misalkan X, kemudian BA-nya adalah 6 akar 3. Tan 60 adalah akar 3, sehingga X sama dengan 6 akar 3 kali akar 3, jadi 18 meter. Sehingga BP itu sama 18 meter, maka BP aksen juga 18 meter. Nah, tentunya dari sini dengan mudah kita mencari sin alfa. Sin alfa adalah B aksen C per B aksen. Nah, B aksen C itu adalah 2 meter per BP aksen adalah 18 meter atau 1/9. Yang ditanya adalah 1/sin alfa. 1/sin alfa itulah 1/9, berarti hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9. Oke, demikian latihan soal kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sukses selalu.